Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Hairul Azmi, NPM 202191063 dari kelas B Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan makalah yang saya sudah buat, yaitu tentang belajar dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Terlebih dahulu, di sini saya sudah membuat makalah untuk memenuhi tugas. Sebelum ke belajar, kita harus mengetahui apa itu perkembangan peserta didik. Di sini dicantumkan apa itu peserta didik, bahwasanya peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Kita lanjut ke perkembangan, di mana perkembangan dan belajar itu sangat saling berkaitannya. Di mana perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Di mana belajar itu adalah kemampuan kita yang harus kita punyai. Kita tuh harus mengetahui apa tujuan kita dan apa yang harus kita dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar, pengertian belajar menurut para ahli, dan prinsip belajar dan karakteristik belajar. Di mana konsep belajar menurut guru sangat menentukan. Kita di ranah pendidikan yang nantinya akan calon sebagai guru harus tahu, di mana sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Belajar siswa yang ditafsirkan guru hanya sebagai penghafal atau mendengarkan keterangan guru saja merupakan problem yang harus diatasi. Hal ini karena jika guru menganggap bahwa belajar hanyalah menghafal atau hanya untuk mendengarkan saja keterangan guru, maka selama itu pula pembelajaran masih terpusat pada guru dan tidak pada siswa yang seharusnya mengalami belajar. Untuk itulah guru harus mengubah pandangan tentang belajar dan mengetahui bagaimana sebenarnya belajar itu. Di sini ada konsep belajar. Konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan kedua yaitu pengertian menurut para ahli. Di sini di makalah ini saya menyantumkan beberapa pengertian menurut para ahli. Tapi di sini saya akan sedikit membacakan pengertian belajar menurut para ahli, yaitu ada 3. Di mana di sini ada Diniati dan Mudiono 2006. Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah meliputi unsur efektif dalam matra efektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang kedua yaitu dari Zamrah dan Zain 2010. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Yaitu yang ketiga dari Hamlik 2010. Belajar adalah bukan suatu tujuan, tapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau menteguh melakukan melalui pengalaman. Untuk yang ketiga adalah prinsip belajar. Di mana prinsip belajar ini menurut Gestalt adalah transfer belajar dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya.
di mana di sini dicantumkan prinsip-prinsip belajar. 1. Prinsip kesiapan. 2. Prinsip motivasi. Ketiga, prinsip presesif. Yang keempat, prinsip tujuan. Yang kelima adalah prinsip perbedaan individual. Yang keenam adalah transfer dan retensi. Yang ketujuh adalah prinsip belajar kognitif. Yang kedelapan adalah prinsip belajar efektif. Yang kesembilan adalah belajar evaluasi. Yang kesepuluh adalah prinsip belajar psikomotor. Untuk yang keempat adalah karakteristik belajar. Di mana karakteristik belajar itu harus kita punyai guru atau sebagai murid. Di mana karakteristik belajar ini adalah watak atau tabiat atau akhlak atau juga kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebijakan terdiri atas sejumlah nilai moral dan norma. Dan juga tercantum di sini bahwa karakteristik yaitu kualitas atau ciri khas suatu yang dibahas. Jadi karakteristik ini sangat penting bagi sebuah guru atau murid. Di sini dicantumkan proses belajar karakteristik itu. Yang ke-1 adanya perubahan baik itu perilaku, kemampuan, atau kepribadian. Selanjutnya adanya proses interaksi, adanya suatu kegiatan kompleks, adanya proses kognitif, adanya pelaku dalam belajar, adanya tujuan dan proses, adanya manfaat atau hasil, adanya pendekatan dalam pembelajaran, dan hanya kurikulum. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan, mohon maaf apabila ada keliruan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.